welcome back into my channel, and this is about Sastra. Yay! Okay, everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to us, and today I bring you. Halo, I'm Tika. Wow, Masya Allah, hari ini Tika cantik banget, Thank you so much, karena aku mau ketemu Mr. Sastra. Wow, no. Kalau kalian lihat langsung Mistika di sini tuh, wow, Mistika cantik banget loh. Thank you. Very prepared for today's video. Iya dong, karena kan? tuh yang namanya channel Boss Sastra itu ada spesial buat aku. Iya, Ya kan, ya? ada yang nonton masalahnya ya. Yes. Jadi harus tetap on point. Oke, Mistika, hari ini ada 2 buah video kan kita reaksikan. Wow, masih berkaitan dengan sesuatu yang sudah kita react kemarin. Masih ingat nggak itu tentang kasus pesepak bola Indonesia? Namanya adalah Adam Alis. Exactly, Mister. Dan itu tuh benar-benar ternyata viral. Viral kemana-mana, viral juga di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia tuh viralnya ya digoreng gitu. Bener, digoreng. Karena ya alasannya karena Malaysia kalah, Selangor kalah 2-3 daripada Persib Bandung. Jadi itulah yang membuat polisi tersebut harus segera mencari si Adam Alis ini gitu. Itu digoreng oleh beberapa orang atau konten kreator yang ada di Indonesia. Jadi membela diri sendiri sih sebenarnya. Betul. Jadi headline itu kayaknya bener seperti itu. Nah. Jadi kita yang sudah tahu kasusnya jadi melihat, aduh, kenapa banyak banget sesuatu yang tidak bertanggung jawab seperti ini ya. Oke, nah Mistika, ada kabar baru nih Mistika. Wow, makin menegangkan. Tapi semoga ini akan menemukan sebuah titik cerah atas kasus atau masalah ini Mistika ya. Polisi Malaysia minta bantuan Polri atau Polisi Republik Indonesia untuk periksa pemain Persib Bandung yaitu Adam Alis. Wow, perlu ini, betul, ya kan? Jadi biar kenapa ini harus diperpanjang nih? Jadi tuh biar istilahnya menjelaskan, biar semuanya jelas dari pihak Malaysia, dari pihak Indonesia. Jadi semuanya tuh jelas. Apa sih kesalahannya? Bener nggak sih? Jadi bukan hanya kayak kita saling menyalahkan, saling membela diri, tapi kalau misalnya udah menyangkut hukum negara, kayak benar-benar harus dilanjutkan. Betul, setuju dengan Mistika karena di sini di Indonesia makin banyak yang ngomongin dan makin berbelok arahnya seperti itu. Sedangkan di Malaysia juga makin banyak memberikan respon dan reaksi. Jadi biar clear aja masalahnya, dan ini semoga harapan kita menjadi pelajaran banget untuk siapapun yang mungkin terkait dengan kasus ini. Jangan mengulangi hal yang sama, please terlebih lagi ini adalah negara orang lain seperti itu Mistika. Jadi sebagai pengingat ya, kalau misalnya kita ke sebuah negara ya kan, dimana kita juga harus mematuhi peraturan mereka, kita harus tahu bagaimana tata caranya ya kan, hukumnya bagaimana. Yang mungkin bisa berbeda dengan negara kita, aturan negara kita. Jadi itulah negara mereka. Nah, sebelum ke sana jadi kita harus find out dulu aturan-aturan di negara orang seperti apa. Nah, Mistika ngomongin tentang Adam Alis, katanya kemarin dia sudah memberikan sebuah klarifikasi seperti itu dan mungkin minta maaf, tapi aku belum tahu karena belum lihat videonya Mistika. Aku ingin membawakan teman-teman semua seperti apakah klarifikasi Adam Alis kenapa tidak bawa paspor seperti itu. Everyone, here's the video. 1, 2, 3. Klarifikasi Adam Alis kenapa tidak bawa paspor. Maaf ya, kalau saya ada salah ya guys. Oh, dia minta maaf. Ini lagi live nih Lagi live. Aku itu kemarin nggak seriusan. Nggak seriusan kemarin. Jadi cerita katanya kemarin nggak serius. Di goreng-goreng, ada yang goreng-goreng. Jadi tuh apa ya, paspornya itu bukannya kita nggak megang paspor, karena kan paspornya kan kita mau balik nih, dikumpulin sama Pak Irfan, paspor kita semua dikumpulin karena mau di tiket itu kan, tiket pesawat langsung balik ke Jakarta. Dan kita nggak pegang paspor ya. Jadi kita mau habis pertandingan itu langsung berangkat makan. Terus sebenarnya sebelum pertandingan paspornya tuh dikumpulin karena mau dinin tiket kan, tiket pulangnya. Jadi kita kumpulin paspor karena kita nggak megang paspor gitu. Setelah selesai main baru kita langsung makan gitu. Jadi ya nggak megang paspor. Bukan kita di negara orang kita nggak bawa paspor, nggak. Memang waktu itu
tiketnya mau dibeli gitu, mau diurus, karena pasportnya juga harus dikumpulin gitu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya beliau ini juga mungkin masih belum di situ, he is not there yet. I mean, he doesn't understand the point, the point and the problem yet, gitu loh maksud aku. Kita juga tahu kamu tuh punya paspor, karena setiap masuk ke negara orang itu pasti ada paspor. Nah, masalahnya adalah, ya kan, kalau kita pergi ke negara orang kita pasti bawa paspor. Kita keluar itu juga harus bawalah identitas diri. Itu adalah sebuah syarat, Abang. Wherever you go, kamu mau beli air di kedai, kamu mau ke toilet umum di manapun itu, kamu cuma mau lihat-lihat di luar, keluar daripada hotel, itu aturannya memang kamu harus bawa paspor dengan kamu, bukan orang lain yang membawakan. Itu aturan dimanapun berlaku di seluruh dunia apabila kamu ke negara orang lain. Itu jadi paspornya harus bersama Abang. We understand. Kami paham banget, Abang ada paspor, nggak mungkin nggak punya, karena sudah masuk Malaysia. Ketika masuk negara orang, pasti di imigrasi cek apa paspor. Masalahnya, paspor itu, Abang, adalah sebuah identitas diri seseorang ketika masuk ke negara orang, dan itu harus benar-benar orang tersebut yang membawanya. Nggak bisa diwakilkan, nggak bisa dikumpulkan ke satu orang, nggak bisa dibawa-bawa oleh orang lain. Yang boleh membawanya adalah diri Abang sendiri, yaitu yang memiliki paspor, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya aku lihat-lihat ya, kembali ke case yang sebelumnya, ini kayaknya nekat banget loh, Mister. Iya. Gak ada paspor, tapi tetap keluar. Ya kan, yang pertama. Case pertama. Case kedua, lawan arah. Nekat banget kan. Emang sih katanya jalannya kecil lah, tapi belum di jalan raya katanya. Terus kan, itu apa? Tapi tetap aja membahayakan, ya kan. Udah gitu ternyata ada polisi, ya kan, coba. Dan masih belum bisa menyadari dan memahami, ya kan, ya. Semoga ya setelah video ini, mungkin setelah banyak viral diperbincangkan, mungkin bisa menyadari, mungkin bisa lebih proper lagi untuk bagaimana mengkomunikasikan hal tersebut kepada publik untuk lebih enak. Jadi biar juga antara Indonesia dan Malaysia tuh tetap hangat. Jadi biar nggak saling salah menyalahkan. Itulah kan? Jadi jangan semakin Abang banyak live dengan membahas masalah ini, karena nanti takutnya ini makin salah gitu, karena memang pemahaman Abang juga sepertinya masih belum benar ini tentang masalah bagaimana pembawa paspor seperti itu. Jadi baiknya apabila ini masalahnya sudah mulai masuk ke PDRM, masuk ke polisi, masuk ke Interpol seperti itu, baiknya kalau aku secara personal aku akan minta maaf gitu. Minta maafnya mungkin tadi aku nggak tahu dia minta maaf apa. Tadi dia sempat mengatakan minta maaf, tapi minta maaf secara proper dan ditujukan untuk kepada seluruh rakyat Malaysia, kepada institusi-institusi Malaysia yang sudah merasa tersakiti oleh statementnya dia gitu, agar mohon dibukakan pintu maaf. That's the very wise way I think to ask for apology, menurut aku, karena pernyataan kita sudah banyak melukai orang lain gitu, dan ini sudah mulai masuk ke ranah serius gitu, mistika itu. Jadi kalau aku tuh personalnya aku takut gitu. Jadi mohon maaf ya guys, aku akan mohon maaf, aku tidak akan kayak memandang derajat aku di sini kemudian aku ngapain aku mohon maaf, kan aku begini-begini, kan aku famous, aku no. Ketepikan itu semua, ayo kita berpikir dengan jernih, dengan hati yang terbuka dan pikiran terbuka, bahwasanya oh ternyata, please understand, oh ternyata ya Allah banyak yang disakiti oleh statement saya. Jadi udah bilang aja mohon maaf atas kesilapan dan kekeliruan saya dan ketidaktahuan saya. I suggest him to do that gitu. Saya sarankan dia untuk melakukan hal tersebut gitu, Mistika. Nah, kemarin juga ada seorang pakar hukum di bidang olahraga. Nah, posisinya atau jabatan beliau mungkin bisa teman-teman baca di sini ya, posisi beliau ataupun apa jabatan beliau. Nah, beliau ini adalah orang Bandung juga, sama-sama Bandung dengan Adam Alis ini, dan beliau memberikan pencerahan, penjelasan atas apa yang terjadi secara hukum olahraga, karena beliau sangat expert terhadap hukum olahraga seperti itu. Everyone, here's the video. 1, 2, 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum berangkat nih teman-teman, banyak banget notif ya yang bilang, Kang Eko kasusnya Adam Alis gimana? Nah, buat teman-teman yang belum tahu kasusnya Adam Alis ya, silahkan cari tuh ya seperti apa kasusnya. Tapi intinya harus dibedakan nih, mana kejadian yang nuansanya hukum banget tapi sebetulnya sudah clear, sama kejadian yang terkesan bukan persoalan serius untuk orang Indonesia, tapi itu adalah persoalan serius di Malaysia ya. Karena kan tiap negara itu walaupun serumpun, walaupun tetangga ya, ada sistem politik yang berbeda, ada sistem hukum yang berbeda, ada juga kultur hukum yang berbeda. Betul. Ya. Belum lagi kita ngomong olahraga, sosiokultural segala macam. Nah, ini ntar akan jadi pelajaran ya. Saya bahas singkat aja nih. Jadi teman-teman, ketika kasus yang pertama tuh kan dimulai dari Adam Alis katanya melawan arus, lalu juga didatengin sama aparat kepolisian di sana ya, di Malaysia. Nah, itu setelah menunjukkan KTA ya, kartu anggota apa tentara apa polisi ya, bahwa oh ternyata kamu anggota gitu ya, prajurit apa, itu kan sebetulnya sudah clear ya, ada yang namanya diskresi gitu. Nah, saya nggak akan membahas apakah diskresinya dibenarkan atau tidak, tapi dalam penegakan hukum lalu lintas itu memang wajar ada yang namanya diskresi ya, pertimbangannya itu betul-betul diambil saat itu oleh si penegak hukum ya. Nah, dalam perspektif hukum yang universal ada yang namanya itu prinsip teritorialitas ya, teritori. Nah, jadi hukum Malaysia itu berlaku untuk warga negara Malaysia dan juga warga negara asing yang sedang tinggal atau berada di wilayah kedaulatan Malaysia. Makanya tindakan dari kepolisian ya itu sebetulnya sudah benar ya, dengan apa menghentikan mobil isinya WNA segala macam sudah benar. Jadi ketika ada diskresi itu pertimbangannya bukan karena oh ini WNA apa, tapi karena memang KTA-nya itu ya. Nah, itu makanya saya nggak akan membahas itunya, tapi intinya itu kan sudah clear ya. Mungkin dianggap sesama profesi, kan bisa jadi ya, oh sarua ya mah tentara atau sarua ya aparat negara gitu ya, atau sama-sama polisi atau apa. Itu ada diskresi dan itu kan sebetulnya sudah clear kan. Mereka juga nggak diapa-apain sebetulnya. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika Adam Alis membuat konten ya dan menyebutkan seakan-akan wah itu kalau nggak ditunjukin kartu anggota itu udah mau minta uang katanya. Nah, itu persoalan paling serius saudara-saudara ya. Jatuhnya fitnah ya. Jadi ini kita banyak hal ya yang mempengaruhi ya tentang kewibawaan institusi publik. Misalkan kalau di Indonesia kan hal kayak itu guyonan ya, ada yang bikin viral, meme, terus parodi-parodi di Indonesia biasa ya. Biasa ya. Juga dengan kondisi terkini ya, kondisi aktual di negara itu. Di Indonesia mungkin persepsi-persepsi terhadap penegak hukum mungkin ya lagi beginilah ya, lagi di bawah mungkin banyak kasus juga, banyak kasus viral, terus kejadian Sambo ya, dan juga banyaklah aparat-aparat begitu. Jadi dianggap biasa, lucu, negara apa Konoha gitu. Tapi nggak bisa kalau di negara seperti Malaysia, apalagi kalau misalkan kita lihat indeks-indeks ya, termasuk pendidikan, mereka tuh sekarang lebih terdidik ya, lebih terdidik. Jadi nggak bisa bercanda-bercanda seperti itu. That's deep. Lebih terdidik. Nah, ada semacam undang-undang ya. Saya tuh pernah ketemu sama peneliti dari Malaysia, kita bahas undang-undang ITE. Di sana tuh kalau nggak salah ada namanya undang-undang komunikasi ya, undang-undang komunikasi. Itu juga banyak tuh bersinggungan dengan kebebasan berekspresi ya. Tapi mereka lebih rigid ya, mereka punya indikator, punya parameter yang tegas. Kalau ini bukan lagi kebebasan ekspresi nih. Ini udah jatuhnya menghina institusi negara. Mereka lebih tegas juga di sana ya. Betul. Nah, ini kita berarti bicara tentang undang-undang komunikasinya Malaysia ya, atau entahlah namanya apa ya, semacam undang-undang ITE kalau di kita ya. Nah, kalau misalkan itu terbukti ya, ini kan katanya sudah mulai penyelidikan nih. Sama pihak kepolisian di sana ya. Ini jadi aparat itu bisa bereaksi teman-teman ya. Karena apa? Salah satunya adalah karena laporan-laporan masyarakat. Nah, laporan-laporan masyarakat ini kan kemarin viral ya. Jadi netizen Malaysia atau warga Malaysia ini kemarin menyerbu tuh, menyerbu dan meramaikan jagat maya. Otomatis kan dimensin juga tuh aparat keamanan di sana, dan aparat keamanan sudah merespon ya, akan memulai penyelidikan. Nah, kalau misalkan penyelidikannya itu terbukti bahwa wah ini melanggar nih undang-undang komunikasi kita gitu ya, dan ini nggak ada hubungannya sama kebebasan ekspresi, tapi jatuhnya fitnah, merendahkan, menghina, nah itu baru bahaya ya, bahaya itu ya, karena seperti saya sebutkan tadi tentang asas teritori.
hukum Malaysia bukan yang lalu lintas ya, bukan yang lalu lintas, yang lalu lintas sudah clear ya. Nah, ini kita bicara tentang kontennya Adam Alis ya, bahwa hukum Malaysia ini ya yang berkaitan dengan penghinaan atau apa, ini terpenuhi nih deliknya misalkan sama Adam Alis yang warga negara asing. Nah, itu agak repot gitu ya. Karena apa? Karena misalkan ada KBRI atau apa ya, itu sifatnya konsuler ya, ada diplomatik konsuler, itu bukan untuk menghentikan penyelidikan. Nah, ini kalau misalkan ini diproses terus, ini bisa bahaya ya. Bahaya itu sebetulnya lebih ke karir juga sih, karir, terus persepsi, citra gitu ya. Citra Indonesia kan jadi ugal-ugalan gitu. Di sana tuh kesannya membuat onar banget gitu. Udah mah yang di segmen tenaga non formal ya. Pekerja, itu banyak yang dianggap berulah tentang izin, tenaga kerjanya nggak beres. Lalu juga kerja di sektor-sektor non formal ya, yang maaf kan diinjak gitu ya. Ternyata di segmen yang populernya juga sama aja katanya orang Indonesia. Wow, kan? That's very deep kan? Actually. That's very deep. Jadi di mana rumahnya pasti peraturannya berbeda, benar kan? Di mana negaranya pasti peraturan berbeda. Dan ini, ya ampun, ini sangat serius sekali loh, Mister. Karena ternyata Adam Alis itu adalah sudah menghina. Ya, dan itu menghina institusi negara. Sebuah negara, dan itu kan benar-benar institusi negara loh, ya ampun, bukan. Sebenarnya kita bilang PDRM adalah lambang negara Malaysia, lambang kekuatan, lambang kehormatan, lambang penjaga gitu. Dan melaporkan tuh nggak 1-2 orang, jadi banyak yang melaporkan, banyak merasa ini harus diambil tindakan gitu. Bukan karena kita yang panas-panas sih, tapi mereka lebih paham, guys, lebih paham gitu. Bukan karena menonton video gitu terus gitu lapor. No, they understand this case better than us gitu. Karena kenapa? Karena mereka memiliki undang-undang. Mereka yang tahu aturan apa yang sudah dilanggar seperti itu. Mungkin seperti yang dibilang Bapak ini, ahli hukum ini. Buat kita mungkin just jokes. We can do that to our aparat gitu. Karena memang kepolisian kita sedang lagi tidak bagusnya performanya, jadi kita sering jokes gitu dengan aparat-aparat kita, tentang aparat-aparat kita, tapi not in their country, nggak di negara mereka seperti itu. Itu merupakan sebuah pelecehan atau sebuah ketidakhormatan gitu kan, pelecehan terhadap negara ya, jatuhnya ya, institusi loh, dibentuk oleh negara, dibentuk oleh rakyat ya kan, dan ternyata dihina seperti itu ya, oleh orang luar, gitu. Nah, jadi polisi Diraja Malaysia atau PDRM ini mengambil tindakan atas laporan yang sudah diberikan oleh masyarakatnya, atas rasa ketidaknyamanan yang sudah dirasakan oleh rakyat-rakyatnya. Jadi tugas PDRM ini menindaklanjuti. Karena apa? Karena mereka dia yang melindungi rakyat-rakyat. Apabila rakyat sudah merasa I don't feel comfort, saya nggak selesa dengan berita orang cakap macam ni tentang negara kita. Jadi PDRM sebagai pelindung, sebagai penaung, maka akan menindaklanjuti apabila ditemukan banyak laporan tersebut. Dan ternyata banyak banget. It's not about kalah menang bertanding. No, orang Malaysia sangat bijak dan tahu. Mereka kalah sering, seperti kita juga kalah sering. Mereka menang juga sering, tapi it's not the case. This is not the point. The point is there. Jangan dibelok-belokin ceritanya, jangan dibelok-belokin beritanya, seperti fokus tentang pelecehan. Tentang institusi negara. Aku setuju sih, Mister, kalau misalnya kasus ini dilanjutkan ya. Jadi itu biar warga Indonesia juga tahu di mana yang sebenarnya terjadi ya. Jadi biar menyadari bukan hanya karena kalah atau menang tadi, tapi itu biar mereka juga sadar gitu. Ternyata di sini ada pelecehan atas institusi sebuah negara. Tapi di satu sisi aku juga setuju, tapi di satu sisi sebagai sesama orang Indonesia, mungkin the wise way, Mistika, yang bisa dilakukan oleh Adam Alis ini, atau hal yang bijaksana apabila Adam Alis nonton video kita, apabila kamu nonton video ini bro, hal yang paling bijaksana dan paling baik kamu lakukan adalah kamu bikin klarifikasi. Kamu mohon maaf atas sesuatu yang keliru sudah kamu ucapkan, atas ketidaktahuan kamu. Mohon maaf saya sudah mengatakan ini atas ketidaktahuan saya. Mohon maaf, saya benar-benar keliru untuk mengatakan hal ini atas ketidaktahuan saya. Saya benar-benar memohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia, kepada pihak-pihak yang tersakiti, kepada institusi-institusi yang tersakiti. Seperti itu gitu. Jadi aku juga nggak mau
gitu, I place myself gitu loh di posisinya Adam Ali juga gitu, aku nggak mau dia juga gimana gitu kan mendapat hukuman, tapi ya begitulah gitu, kamu harus berusaha untuk mendapatkan pengampunan juga gitu. Kamu jangan biarkan hal ini berlanjut dan jangan bikin video ataupun konten yang makin meresahkan, makin belok seperti itu. Kamu menjelaskannya pun seperti tadi, sebuah video klarifikasi, tapi itu nggak makin menjelaskan atau nggak, it's not clarifying something, bahkan itu membuat makin jauh permasalahannya gitu tentang membawa paspor. Semoga cepat selesai ya Mistika, semoga cepat selesai. Semoga kedua belah pihak, Malaysia atau Indonesia ini bisa terus berdamai ya Mister ya. Terus berdamai gitu, ada pengampunan. Benar. Ataupun kalaupun ada hukuman, mungkin hukumannya bisa tidak parah untuk Adam Alis, dan ini bisa jadi pelajaran untuk semua orang gitu guys. Kenapa? Karena setiap warga negara Indonesia yang datang ke negara manapun, kamu adalah ambassador untuk negara kamu. Kamu adalah duta dan perwakilan untuk negara kamu. Jadi tindak tanduk kamu itu mencerminkan negara kamu. Apa yang kamu lakukan itu akan tercoreng satu negara atas apa yang kamu lakukan. Jadi please be wise. Aku setuju dengan yang tadi para pengamat ini. Kita memiliki kebebasan berekspresi, tapi please tidak berlebihan, ya kan? Tidak melecehkan institusi atau melecehkan yang lainnya. Betul. Ya kan ya? Betul. Nah, itulah kadang-kadang mulutmu harimaumu gitu ya Mistika ya. Jadi gara-gara cuman mungkin mau bercanda atau cuman inilah maksudnya, tapi artinya salah seperti itu. Wow, semoga bisa pelajaran besar buat kita semua tentang hal ini. Dan juga semoga masalah ini bisa ditemukan solusinya baik-baik atas kedua belah pihak seperti itu, ya kan? Dan itu aja guys dari kami kali ini. Thank you so much for watching. Hopefully that you find this video good. Don't forget to subscribe to this channel untuk sudah masuk ke Indonesia. Thank you so much Malaysia. Semoga bisa lebih baik lagi antara Indonesia dan Malaysia. Bye everyone. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.